Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Coba sekali lagi, coba Impact Generation. Yes, we are boom. Shalom juga untuk semua anak-anak muda yang saat ini sedang menyaksikan live streaming Your First Community pada hari ini. Yuk sama-sama kita ambil sikap untuk kita datang untuk menyembah dan memuji Tuhan. Sebelumnya kita mau sama-sama satu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk sore hari ini ya Tuhan, kami masih dapat berkumpul untuk memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini. Biar kiranya ya Tuhan, Engkau yang turut campur tangan ya Tuhan di dalam ibadah kami ya Tuhan pada sore hari ini. Biar hanya nama-Mu yang kami tinggikan ya Tuhan, biar nama-Mu saja ya Tuhan yang kami tinggikan. Sebentar ya Tuhan, kami mau memulai ibadah kami Your First Community pada hari ini. Dimanapun teman-teman kami berada ya Tuhan pada saat ini, setiap mereka yang di dalam perjalanan Kau tibakan setiap mereka, bahkan setiap mereka yang menyaksikan online pada hari ini ya Tuhan, Engkau yang ikut melawat ya Tuhan setiap mereka ya Tuhan, anak-anak muda kami dimanapun mereka berada ya Tuhan. Amen. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, hari ini ya Tuhan kami mau datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Yesus. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Mari semua teman-teman dimanapun kalian berada, kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku.
bahkan tak terbatas untuk setiap kami ya Tuhan. Ini setiap kami, ini setiap hati kami ya Tuhan. Kami mau datang kepada Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan kiranya ya Tuhan Kau bangkitkan semangat kami, Kau kobarkan ya Tuhan setiap api kami. Baik untuk setiap kami yang saat ini berada di onsite ya Tuhan. Bahkan teman-teman kami ya Tuhan yang menyaksikan online sekalipun ya Tuhan. Berikan setiap mereka ya Tuhan api yang sama, lawatan yang sama ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman semuanya. Shalom. Coba semua teman-teman boleh bangkit berdiri semuanya. Impact Generation. Yes, we are boom. Coba sekali lagi. Impact Generation. Yes, we are boom. Yuk teman-teman, di sini seberapa banyak kita yang antusias untuk memuji Tuhan? Yes. Kita menaikkan satu pujian. Besar dari yang ku harapkan, bukti dari segala yang tak kulihat.
yakin dan percaya bahwa semua teman-teman yang saat ini juga menyaksikan online sama-sama merasakan keajaibannya Tuhan dan sama-sama merasakan apinya Tuhan. Yuk teman-teman semuanya, kita sebentar akan mau menyiapkan hati kita untuk kita sama-sama menyambut kebenaran Tuhan. Biar setiap hati kita terfokus sama Tuhan, karena kita mau untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus.
Biar Tuhan Kau yang bekerja atas kami Tuhan, supaya kami mendengarkan dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Nggak terasa ya, cepet banget. Sekarang udah bulan Desember ya kan. Bentar lagi kita udah Natalan gitu kan. Cepet banget. Dan ketika kita udah Natalan, kita kan pasti sebentar lagi akan menyambut tahun yang baru gitu kan. Udah bulan Desember, pasti Januari gitu kan. Dan setiap kita pastilah ada rencana-rencana gitu kan. Kita pasti ada apa sih, angan-angan kita untuk tahun ke depan itu apa, pasti kita ada gitu kan. Setiap kita pasti ada gitu. Kita pasti akan menyusun apa nih yang akan kita buat di tahun depan ya kan. Apa yang akan kita kerjakan gitu kan. Setiap kita pasti ada gitu. Dan setiap kita tergantung kita gitu kan. Kita mau menyusunnya dengan biasa aja atau luar biasa gitu kan. Dan itu tergantung kita gitu kan. Dan hari ini kita akan pelajari tentang extraordinary gitu kan. Ordinary sendiri kan dalam arti Inggrisnya kan biasa aja gitu kan. Kalau misalnya extraordinary ya berarti kita harus mengerjakan sesuatu yang lebih luar biasa gitu, yang lebih ekstra gitu kan, untuk rencana kita ke depannya gitu kan, baik tahun ini, tahun ke depan, ataupun mungkin 5 tahun ke depan ya kan. Nah, setiap kita pasti maulah memiliki rencana yang berkualitas untuk kita gitu kan. Kita melakukan hal-hal pekerjaan ya kan, tugas-tugas pasti maunya dengan yang luar biasa gitu kan. Baik kita di rumah ya kan, di sekolah, di gereja, dimanapun ya kan, kita pasti maunya pengennya yang luar biasa gitu kan. Dan hari ini kita buka di Daniel 5 ayat 10 sampai 12. Daniel 5 ayat 10 sampai 12. Di situ dikatakan, karena perkataan raja dan para pembesarnya itu, masuklah permaisuri ke dalam ruang perjamuan. Berkatalah ia, ya raja, kekalah hidup tuanku. Janganlah pikiran-pikiran tuanku menggelisahkan tuanku, dan janganlah menjadi pucat. Sebab dalam kerajaan tuanku ada seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Dalam zaman ayah tuanku ada terdapat pada orang itu kecerahan, akal budi, dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Ia telah diangkat oleh Raja Nebukadnezar, ayah tuanku, menjadi kepala orang-orang berilmu, para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujum. Ayat ke-12 di situ dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel yang dinamai Belsazar oleh raja. Baiklah, sekarang Daniel dipanggil dan ia akan memberitahukan maknanya. Amin. Jadi hari ini kita akan membahas tentang Daniel gitu kan. Nah, jadi zaman Daniel ini dipanggil oleh raja untuk kedua kalinya gitu kan. Yang pertama kali dia dipanggil oleh ayahnya gitu kan, Nebukadnezar. Dan suatu waktu anaknya menggantikan dia, Belsazar gitu kan, namanya Belsazar, menggantikan bapaknya. Dia pesta, dan waktu pesta dia lagi mabuk gitu kan, dia perintahkan prajuritnya suruh keluarin gitu kan. Keluarin apa? Perkakas-perkakas emas, perak yang di dalam bait suci, keluarin semua ya kan, buat dipakai gitu kan, gelas-gelas ya kan, buat minum anggur, buat makan buah dan sebagainya gitu kan. Pokoknya keluarin semua gitu kan. Dan akhirnya malamnya si raja ini pas udah mungkin setengah sadar gitu kan, dia udah memuji-muji dewa dia orang ya kan, dia lihat gitu kan, pas itu tiba-tiba ada jari manusia gitu kan, jari tangan manusia menulis di dinding gitu kan, di dinding istana gitu kan. Dan si raja pun lihat sampai kakinya gitu kan, dan tangannya gemetar gitu kan, sampai pangkal kaki pahanya gitu kan, dikatakan
bunyi gitu sampai berantukan, pokoknya gemeteran gitu kan, karena ada dia lihat ada tangan, punggung tangan menulis tapi nggak ada orangnya gitu ya kan, dan itu menggelisahkan dia gitu kan. Dan akhirnya dia panggil seluruh orang-orang bijaksana, orang-orang pintar di negeri itu supaya ini kira-kira apa nih maknanya gitu kan, tapi nggak ada yang tahu gitu kan. Dan akhirnya permaisurinya dia katakan, raja, ada loh satu orang yang hebat dari zaman bapakmu gitu kan, bapakmu juga pakai dia gitu kan untuk menerangkan mimpinya gitu kan. Dan panggillah si Daniel itu gitu kan. Dan hari ini kita mau belajar gitu kan, ketika kita katakan extraordinary ya kan, setiap kita pasti udah tahu lah ya kan, sesuatu hal yang kita kerjakan dengan excellent, dengan luar biasa, ya kita harus dengan cara yang terbaik yang kita bisa gitu kan, dengan apa yang kita bisa, dengan persiapan kita itu kita harus lakukan gitu kan. Dan hari ini lebih lagi apa yang harus kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama yang saya bisa katakan extraordinary spirit gitu kan. Kita harus memiliki spirit yang luar biasa gitu kan. Di ayat 12 di situ dikatakan, karena pada orang itu, karena pada Daniel terdapat roh yang luar biasa. Wow, ini yang hebat gitu, dikatakan terdapat roh yang luar biasa gitu kan. Jadi roh Tuhan yang ada pada dia, yang memampukan dia memiliki kecerdasan bahkan di atas rata-rata gitu kan, bahkan bukan hanya di antara beberapa orang tapi di antara banyak orang gitu. Bahkan dia pernah mengepalai 120 orang pejabat tinggi gitu kan. Dan ini Daniel orang yang hebat gitu kan. Dan ketika kita memiliki kecerdasan yang luar biasa, ya sudah jelas gitu kan, itu pasti membuat kita bisa mengerjakan hal-hal yang lebih hebat lagi gitu, yang orang nggak kepikiran, dia pikir gitu kan, wah dia terpikirkan gitu kan, dan dia bisa mengerjakan hal-hal yang pokoknya di luar pemikiran orang-orang lain gitu kan, atau biasa orang sebutnya out of the box gitu kan. Nah seperti itu, dalam arti idenya cemerlang loh, bukan yang idenya yang aneh-aneh gitu kan, bukan ya kan, kayak pokoknya idenya yang cemerlang, yang mau membangun negeri ini lebih baik, gimana caranya ya, dengan konsep yang benar gitu, jangan yang aneh-aneh, enggak, tapi yang benar-benar ya kita harus dengan konsep yang baik gitu, yang benar-benar yang, atau mungkin kita bisa contoh dari orang lain, ternyata dia udah pernah melakukan, kita bisa contoh nih ya kan, dan itu lebih baik lagi gitu kan. Nah seperti itu. Dan Daniel pun di situ dikatakan dengan tenang mampu menerangkan mimpi ya kan, bahkan bukan hanya mimpi, dia bisa menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman baca di pasal-pasal lainnya, Daniel itu menerangkan rahasia Tuhan gitu, bahkan yang belum terjadi sampai saat ini Daniel udah tahu gitu kan. Dan dia bisa menguraikan kekusutan gitu kan, dia menerangkan dan menyelesaikan hal-hal yang sulit. Karena itulah dia perlu adanya roh Tuhan, dan dia selalu cari gitu, dia selalu libatkan, saya perlu Tuhan, saya perlu Tuhan. Untuk apa? Untuk bantu dia menyelesaikan segala masalah yang dihadapi gitu. Makanya dia dekat Tuhan terus gitu kan. Sampai di zaman penggantinya Belzazar, di saat negeri itu dijajah oleh orang Media, si Daniel ini tetap gitu kan. Daniel ini termasuk salah satu orang hebat gitu, 3 periode raja dia masih tetap menjadi kepala gitu. Kepala apa? Kepala ahli nujum, pokoknya kepala orang bijak, dia yang mimpin gitu kan. Pokoknya kayak itulah, kalau ada yang dukun-dukun dia jadi kepalanya gitu, si Daniel gitu kan. Nah ini hebat gitu kan. Bahkan sampai raja setelah dia, si Daniel pun dicelakain gitu kan. Wah nih nggak bisa nih, dia harus ditangkap, dan dia ditangkap, dimasukin gua singa gitu kan. Dan dia pun disayang oleh raja yang berikutnya gitu kan. Nah seperti itu, Tuhan pengen nyatakan ketika kita ada roh Tuhan, kita pasti bisa melakukan apa aja gitu. Ketika kita yakin, ketika kita rasa saya bisa karena ada Tuhan gitu, kita harus yakin gitu kan. Tapi nggak serta-merta juga kita tahu saya ada roh Tuhan nih ya kan. Kayak mungkin kalau misalnya kita dikatakan kan, kayak di
bilang sama orang, wah kau hebat loh ya kan, wah roh Tuhan ada banget sama kamu gitu kan, ketika kamu memuji Tuhan, ketika kamu menyampaikan firman ya kan, roh Tuhan kayak lekat banget sama kamu gitu. Dan akhirnya bisa aja orang jumawa dong ya, oh iya ya itu berkat saya ya kan, enggak juga. Tapi Tuhan pengen ajarkan ketika kita dikatakan oh kita telah dekat sama Tuhan, kita ada roh Tuhan, ya udah kita terus lakukan apa yang kita bisa. Jangan kita malas-malesan, kita nyaman di rumah ya, kita nggak bakal dapat apa-apa gitu kan. Tapi kita harus tetap belajar gitu kan. Belajar sampai kapan? Ya terus menerus gitu kan. Bahkan Tuhan Yesus pun sebut kita sebagai apa? Sebagai murid. Tuhan nggak mau katakan kita sebagai hanya pengikut gitu kan. Kenapa? Karena tugas murid itu apa? Belajar. Sampai kapan? Terus. Kalau misalnya kita di dunia, kita sebagai murid sekolah ya kita sampai lulus udahan gitu kan. Tapi kalau ini sebagai murid Tuhan Yesus, kita belajar terus sampai kapan? Sampai tua, sampai kita dipanggil pulang kembali gitu. Makanya Tuhan sangat mau kita untuk belajar gitu kan, belajar dalam segala hal untuk kita bisa bertahan dan maju, bahkan bisa memberitakan firman di mana-mana gitu. Nah, kita harus sadari gitu kan, seperti yang dikatakan gitu kan, ketika kita memiliki roh Tuhan, dan kita juga harus memiliki kecerdasan untuk dan kepintaran ya kan, yaitu lewat belajar, lewat pengalaman orang, lewat pengalaman kita, yaitu kita harus pelajari gitu kan. Dan bukan itu aja ya kan, bahkan firman Tuhan di situ dikatakan, karena pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi gitu kan. Kenapa? Apa sih itu akal budi gitu kan? Bukannya sama aja gitu. Akal budi itu ya salah satu pikiran yang sehat gitu kan. Pikiran yang sehat, memiliki karakter yang baik. Nah itu kita memiliki akal budi yang baik gitu kan. Nah seperti itu, pikiran yang benar-benar mencermati segala masalah, yang bisa menimbang segala masalah, memutuskan baru bertindak gitu kan, nggak asal-asalan gitu kan. Nah Tuhan pengen ajarin kita, yuk kita harus punya ada roh Tuhan, ada kecerdasan, dan ada akal budi gitu kan. Roh Tuhan ditambah kecerdasan dan tambah akal budi, itu akan menjadi spirit yang extraordinary buat kita gitu kan. Nah seperti itu, hikmat yang benar-benar bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ya harus dilakukan, mana yang tidak gitu kan, supaya kita nggak melenceng jauh gitu kan. Kayak contoh Saul itu orang yang dikatakan firman Tuhan roh Tuhan ada pada dia gitu kan. Dia walaupun awalnya dia dipilih jadi raja, dia malu-malu gitu kan. Hey Saul, kau menjadi raja gitu kan. Dicari-cari nggak ada dia dalam barisan gitu kan, padahal dia ngumpet gitu kan. Dan ketika dia maju ke depan, ternyata dia perawakannya sangat baik gitu kan. Di antara orang-orang yang sejamannya itu, dia tampangnya potongannya pemimpin banget gitu kan, menjadi raja cocok banget gitu kan. Dan akhirnya dia dipilih gitu kan. Dan ketika dia dipilih, mulailah gitu kan, dia ada roh Tuhan. Dia juga termasuk orang yang cerdas. Kenapa bisa saya katakan dia cerdas? Setiap peperangan dia bisa menang gitu kan. Bahkan sampai ada lagunya gitu kan, Saul mengalahkan beribu-ribu gitu, tapi dia masih kalah gitu kan. Daud berlaksa-laksa gitu, tapi tetap aja dia bisa menang terus. Ya berarti dia cerdas dong, dia hebat, dia nggak sampai kalah, nggak sampai mati terbunuh di medan perang gitu kan. Termasuk salah satu orang yang cerdas. Dan dia kalahnya dia tidak mempunyai akal budi yang baik gitu kan. Kenapa? Kayak kalau misalnya kita baca di firman Tuhan, kesalahannya ada dua gitu kan. Salah satu kesalahannya yaitu ketika orang Israel mau perang, biasanya dia harus mengorbankan dulu korban gitu kan, korban untuk Tuhan gitu kan. Dan yang boleh mengorbankannya nabi atau imam gitu kan, nggak boleh si raja gitu kan. Nah raja yang sudah membunuh banyak orang gitu kan, harus ada nabi gitu kan. Dan si Saul ini disuruh nunggu gitu kan, Nabi Samuel mau datang gitu kan, tapi nggak datang gitu kan. Rakyatnya udah marah karena musuhnya udah mendekat ya kan, bahkan udah mau si Saul aja udah mau dilempar gitu kan. Dan akhirnya Saul ngambil keputusan, oke, saya yang mengorbankan korban gitu kan. Dan akhirnya itulah menjadi titik kesalahan dia gitu kan. Dan Tuhan marah sama dia gitu kan. Dan kesalahan yang kedua,
ketika dia udah perang dan Tuhan perintahkan kamu harus habisi semua yang ada di kota itu gitu, jangan sisain satu pun gitu kan, hewan apapun jangan disisain gitu kan. Dan akhirnya si Saul udah menyerang nih, dia udah menang, dan akhirnya pas udah mau pulang si Saul bilang ayo bawa yang korban-korban yang terbaik gitu kan, diambil domba yang terbaik ya kan, keledai yang terbaik, kuda-kuda yang terbaik, dia bawa pulang gitu kan. Dan itulah seringkali kelicikan kita bungkus sama kebaikan. Artinya apa? Si Saul ini licik gitu kan, wah ini bawa pulang nanti bawa pulang kan kita korbanin sama Tuhan, kan kita juga yang makan kan, dalam hatinya pasti mikirnya gitu kan. Dan akhirnya dia bawa pulang gitu kan korban-korban yang terbaik, buat ya alasannya ini kan buat Tuhan juga gitu, dan akhirnya itu membuat Tuhan marah gitu kan. Nah seperti itulah ketika kita katakan kita punya roh Tuhan, kita itu cerdas, ya kita harus punya akal budi yang baik. Kalau enggak ya udah kita bakal melenceng jauh gitu kan. Dan Daniel dia mempunyai akal budi yang baik, dia tetap menyembah Tuhan walaupun di 3 generasi raja itu dia tetap menyembah Tuhan gitu kan. Walaupun dia nggak diutamakan, tapi dia tetap gitu kan. Dia bahkan kecerdasannya diakui oleh permaisuri gitu kan, yang seperti yang di firman dikatakan permaisuri masuk gitu kan, dia bilang kamu nggak ingat raja ada seseorang yang hebat gitu kan dari zaman papamu gitu kan, panggil aja dia gitu kan, siapa ya kan, Daniel gitu kan, padahal saya udah panggil seluruh ahli-ahli orang bijak di negeri ini nggak ada yang bisa jawab gitu kan. Nah seperti itu, dan si Daniel pun dipanggil gitu kan. Dan ketika dikatakan extraordinary itu ya bukan hanya berbicara tentang kecerdasannya gitu kan, bukan hanya pintarannya, bukan hanya kemampuannya, tapi benar-benar ya kedekatan dia sama Tuhan gitu kan. Bahkan si Daniel itu disebut apa? Daniel yang di tengah-tengah para penduduk yang menyembah dewa-dewa tembaga, besi dan perak, bahkan Daniel dikenal sebagai apa? Orang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Bayangin, si Daniel udah dianggap salah satu orang kudus gitu kan di negeri itu, orang sakti nih ya kan, orang yang nggak bisa terkalahkan gitu kan. Nah si Daniel seperti itu gitu kan. Nah Tuhan pengen ajarin kita, yuk kita bisa ketika kita memiliki roh Tuhan, kita bisa mengerjakan suatu hal yang luar biasa, bahkan yang orang-orang nggak pernah pikirkan kita bisa kerjakan dengan baik gitu kan. Tapi yang pasti kita harus sertakan Tuhan gitu, karena tanpa Tuhan kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Dan Daniel pun menguasai diri banget gitu kan, oh ini loh saya, apa yang saya punya, talenta, kemampuan, semuanya itu ya dia kasih tahu, dia persembahan kepada Tuhan gitu kan. Nah seperti itu kan pengen ajarin kita, yuk kita jangan sampai kepintaran kita, kehebatan kita, apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan sampai kita terjerumus gitu kan. Apalagi menjadi sombong gitu kan. Banyak orang yang udah hebat ya kan, yang merasa pokoknya udah jago, wah jadi sombong. Itu menjadi moral yang jahat, menjadi akal budi yang tidak baik untuk kita, dan menjadi berbahaya untuk kita gitu kan. Dan mari kita renungkan gitu, yuk ketika kita merasa hebat, sadari apakah karakter dan kehidupan kita itu mencerminkan Yesus apa enggak gitu kan. Nah itu. Dan selanjutnya yang di sini yang saya bisa pelajari, Daniel 5 ayat 7, di sini dikatakan ada sesuatu yang unik gitu kan, yang bagi saya pelajari. Di situ dikatakan, kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi dan para kastim dan para ahli nujum dibawa menghadapnya ya kan. Semua orang gitu kan panggil gitu di negeri ini, suruh hadap sama raja gitu kan. Dan kita harus lihat kenapa harus semuanya gitu kan, kenapa Daniel nggak dipanggil langsung aja gitu kan. Nah yang saya mau katakan di sini, kalau kita melakukan extraordinary, gak harus menjadi nomor 1 kok, gak harus, tapi harus menjadi
salah satu yang terbaik, ya kan? Enggak jadi number one, tapi harus best one, gitu kan? Kita harus menjadi salah satu yang terbaik, gitu kan? Daniel itu terkenal cerdas, bisa-bisanya loh dia dilupakan raja, gitu kan? Bisa-bisanya loh dia nggak dikenal sama raja, gitu kan? Malah si raja manggil semua orang yang bijaksana di negeri itu, gitu kan, untuk berkumpul, untuk kasih tahu apa sih yang saya lihat itu artinya apa, gitu kan. Kalau kayak kayak kita aja, kalau misalnya lagi sakit keras, kita pasti mau cari dokter yang terbaik dong, ya kan. Kita nggak mungkin cari dokter cap cip aja lah, yang mana yang bisa, gitu. Enggak, pasti cari yang baik, gitu kan. Atau mungkin kita cari yang baru lulus, pasti juga nggak mungkin, gitu. Pasti kita cari, saya pengen cari dokter yang terbaik. Untuk apa? Untuk sakit saya itu bisa sembuh, gitu kan. Nah, kalau perlu yang spesialis, ya kan, bahkan yang udah terkenal, yang maksudnya udah berpengalaman, gitu kan, pasti gitu lah, ya kan. Dan si raja nggak ingat sama sekali, gitu kan. Bayangin, para ahli seluruh negeri dipanggil, ya kan. Dan bayangin, pada zaman itu kan elektronik belum ada, gitu kan. Perintah raja itu dikirimkan ya secara manual, gitu kan, dari mulut ke mulut, ya kan, dia kirimkan oleh pengawalnya, ya kan, pengawalnya menyebar ke seluruh negeri itu. Dan alat transportasi pun belum ada, gitu kan. Yang ada cuma kuda paling cepat, gitu kan. Motor belum ada dan listrik pun belum ada, gitu kan. Dan kita lihat bisa berapa lama, gitu kan, dari raja perintahkan, ya kan, dia ke pengawalnya sebar lagi ke ahli-ahli orang yang bijak di negeri itu, bisa berapa hari, mungkin bisa 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, gitu kan. Nah, bisa, dan terus balik lagi ke istana, ya kan, untuk memperdengarkan apa yang raja alami. Itu double waktunya, gitu kan. Dan sekian lama itu si Daniel baru diingat, oh iya raja, ya kan. Si permaisuri baru bilang, oh iya raja, kenapa nggak tanya si Daniel aja? Lah kenapa nggak dari kemarin bilang, gitu kan? Udah sampai berhari-hari baru si Daniel diingat. Ya seperti itu yang Tuhan ajarin kita, yaitu ketika kita mempelajari extraordinary, kita nggak harus menjadi number one, tapi kita harus menjadi best one, gitu kan. Ketika yang lain yang peringkat satu udah nggak bisa, yang peringkat 2, peringkat 3 nih nggak apa-apa dipanggil, gitu kan. Yang terdahulunya dipanggil, ya nggak apa-apa, gitu kan. Padahal track recordnya Daniel itu sangat baik, gitu kan. Udah diketahui, gitu, bahkan dari zamannya ayahnya, gitu kan. Nah, tapi si Daniel ini tetap menguasai diri. Oh iya, sabar deh, walaupun saya nggak dipanggil, ya kan, nggak jadi yang pertama, nggak apa-apa, saya sabar, gitu kan, saya panggil. Dan dia tetap menghadap raja, dia mengartikan mimpi. Nah seperti itu Tuhan mau ingetin kita, yuk, ketika kita katakan saya mau excellent, saya menjadi number one, ya itu bagus. Tapi ketika kita nggak bisa meraihnya, kita kan kadang males, ya, udahlah, saya nggak mungkin lah jadi nomor 1, gitu kan. Saya nggak mungkin lah bisa jadi nomor 1, udahlah, nggak usah lah, saya biasa-biasa aja. Dan akhirnya kita ya udah biasa-biasa aja, gitu kan. Kita nggak mau menjadi yang terhebat, gitu kan. Kita harus belajar, yuk, kita nggak selalu bakal menjadi yang pertama, tapi kita harus selalu menjadi yang terbaik di dalam segala bidang, gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu, di beberapa bulan lalu kan Olimpiade baru diadakan, gitu kan. Olimpiade ini kan pesta olahraga terbesar di dunia ini 4 tahun sekali, gitu kan. Harusnya 2020, tetapi karena ada pandemik jadi diundur, gitu kan. 2021 akhirnya dipertandingkan, gitu kan. Dan di situ banyak sekali juara-juaranya, gitu kan. Dan banyak yang mendapatkan emas, perak, perunggu, ya kan. Dan kita tahu, gitu, setiap mereka dikirimkan untuk menang, gitu kan. Dan ketika mereka mendapatkan emas, wow, kayak menjadi spesial banget di negara mereka, gitu kan. Seperti kayak kemarin Gracia Poli, gitu kan. Dan dia mendapatkan emas, kayak sambutannya luar biasa banget, gitu. Beda dibandingkan dengan yang penerima perak atau perunggu lainnya, gitu. Hadiah-hadiahnya pun beda, gitu. Wah, ini hadiahnya lebih mahal, ya kan. Dapat 1 rumah, dapat 1 mobil, ya kan. Nah, tapi yang Tuhan pengen ajarin sama kita, ya yuk, walaupun kita nggak menjadi nomor 1, nggak mendapatkan emas,
mendapatkan perak perunggu, ya kita harus minimal kita udah berusaha gitu. Kita nggak mendapatkan emas, ya kita harus mendapatkan perak ataupun perunggu gitu kan. Walaupun kayak tampaknya nggak terlalu dihargai gitu kan, tapi ya tetap kita harus berusaha, kita harus menjadi salah satu yang terbaik gitu kan. Kita harus menjadi orang-orang yang hebat untuk melayani Tuhan gitu, dimanapun kita berada ya kan, baik kita di rumah, di sekolah, di dalam pekerjaan kita, itu tetap itu namanya pelayanan untuk Tuhan gitu kan, dan kita harus melakukannya dengan baik gitu kan. Seringkali itulah ketika kita katakan saya nggak bisa nomor 1, ya nggak apa-apa, kita lakukan apa yang kita bisa, tapi kita lakukan yang terbaik yang kita bisa ya, untuk Tuhan gitu kan. Apapun yang kita lakukan yang terbaik. Kita lihat aja murid Tuhan ada nggak yang kira-kira mereka juara di antara mereka? Mungkin hanya 1, mungkin hanya 2 gitu kan. Bahkan pekerjaan mereka apa? Nelayan gitu. Kalau nelayan zaman dulu itu yang paling umum gitu, paling gampang, semuanya pasti bisa gitu kan. Cuman ikut menjadi ABK, anak buah kapal, ya kan, menangkap ikan itu pasti bisa gitu kan. Karena tinggal ikut-ikutan aja gitu kan. Nah, ada nggak yang di antara murid Tuhan itu ada yang pintar atau mungkin pintar semua? Enggak. Tapi mereka ketika mereka dikatakan bukan yang menjadi yang pertama di antara murid-murid Tuhan, mereka menjadi yang terbaik. Lihat, ketika mereka melakukan hal yang terbaik, apa yang dampak yang terjadi? Semua orang mengenal Injil. Bahkan kalian semua mengenal Injil ya kan, berkat siapa? Berkat murid-murid Tuhan Yesus yang menyebarkan firman, bahkan bisa sampai ke kita. Itu luar biasa nih gitu kan, karena Tuhan mencari yang terbaik, bukan mencari yang pertama gitu kan, bukan hanya mencari yang peringkat 1 ya kan, enggak, tapi Tuhan pengen mencari yang terbaik gitu kan. Petrus lulusan apa? MTH kah? Enggak, dia lulusan apa? Lulusan nelayan gitu kan, dia ikutin bapaknya ya kan. Dan siapa yang paling hebat? Mungkin yang disebut paling hebat ya Lukas gitu kan, dokter Lukas gitu, hanya dia mungkin ya kan, kita nggak tahu ya kan. Tapi yang kita tahu murid-muridnya Yesus itu nggak semuanya peringkat 1, tapi mereka semuanya menjadi yang terbaik dalam apa yang bisa dipakai untuk pelayanan Tuhan gitu. Bahkan menginjil untuk kita semua. Yuk kita semua teman-teman, marilah kita menjadi salah satu yang terbaik, walaupun tidak di peringkat yang pertama. Marilah kita menjadi kepala di dalam setiap apa yang kita lakukan, walaupun belum tentu menjadi yang terbaik di peringkat yang paling atas, tapi benar-benar kita menjadi kepala, kita lakukan yang terbaik, kita melakukan apa yang kita bisa, karena percaya Tuhan rindu untuk kita melakukan hal-hal yang terbaik untuk kita bisa memuliakan nama Tuhan dimanapun kita ditempatkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau mengajarkan kami Tuhan untuk extraordinary Tuhan. Semua hal yang Tuhan yang kami lakukan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan spirit extraordinary Engkau Tuhan, yang bisa memenuhi kami semua Tuhan. Karena kami percaya ketika kami dipenuhi oleh Roh Tuhan, kami dapat melakukan hal-hal yang luar biasa Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Kau mengingatkan kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami tidak di peringkat pertama Tuhan ketika kami melakukan tugas Tuhan. Tuhan, tapi Tuhan tanamkan kami Tuhan, supaya kami melakukan hal-hal yang terbaik Tuhan. Bahkan ketika kami diangkat menjadi kepala Tuhan, kami bisa melakukan yang terbaik, bahkan lebih baik Tuhan. Bahkan orang yang tidak pikirkan Tuhan, kami siap untuk melakukannya Tuhan. Ajarkan kami Tuhan out of the box Tuhan, tapi semuanya itu Tuhan masih di dalam bimbingan-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan hari yang ke-6 tangan-Mu Tuhan. Setiap rencana-rencana kami ke depan, setiap Tuhan, apapun Tuhan yang kerinduan kami Tuhan, ajarkan kami Tuhan supaya kami dapat bisa mencapainya Tuhan. Karena Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika kami mencapai satu sasaran Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik untuk Kau Tuhan. Dimanapun kami ditempatkan, dimanapun kami berada Tuhan, baik di sekolah kami, di pekerjaan kami Tuhan, di dalam gereja kami Tuhan, bahkan dimanapun Tuhan kami melayani Engkau, Kau saja yang menyertai kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, supaya Tuhan kami memiliki Roh Tuhan
yang baik, memiliki kecerdasan, dan Tuhan memiliki akal budi yang begitu kuat Tuhan, supaya Tuhan kami tidak menjauh daripada Kau Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, biar Kau saja Tuhan yang bekerja atas kami Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya Tuhan. Amin. Oke, terima kasih untuk hambanya, untuk Hendrik yang sudah menjadi sahabat dekat untuk setiap kami. Coba saya mau lihat seberapa banyak tangan-tangan anak muda yang saat ini malam hari ini diberkati dengan firman Tuhannya. Jadi kalau misalkan tadi kita sama-sama dengar ya, kita itu nggak perlu jadi yang nomor 1, tapi kalau bisa jadi nomor 1 boleh ya. Tapi yang terpenting kita itu tetap menjadi yang terbaik. Jadi teman-teman ingat ya, kita itu nggak mesti kok jadi yang nomor 1, karena saingan kita pasti banyak ya. Tapi untuk menjadi yang terbaik, kita harus tetap melakukan apa yang terbaik yang kita punya, kita tunjukkan, kita lakukan supaya kita itu tetap menjadi kepala di dalam segala apapun yang kita lakukan, baik sekolah kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, atau bahkan pun di dalam kehidupan kita, di keluarga kita, ataupun di mana kita berada ya teman-teman. Yuk, sebentar kita akan sama-sama untuk memberikan persembahan. Bagi teman-teman yang ada di rumah yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat langsung mentransfernya ke nomor rekening 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Sekali lagi saya ulangin ya, untuk teman-teman yang mau transfer di rumah bisa lakukan transfer ke nomor rekening BCA 228 277 2711 atas nama GBI Persada Indah. Ya teman-teman yang ada di ruang ibadah saat ini, nah udah kelihatan ya teman-teman ya. Jadi ada barcode-nya juga selain nomor rekeningnya, atau mau langsung scan aja deh supaya lebih gampang gitu kan. Bisa langsung scan aja di layar kaca handphone kalian masing-masing ya. Yuk semuanya kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Nanti saya minta tolong untuk Nia berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa yang disampaikan oleh hamba-Mu Ko Hendrik ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberkati pekerjaannya ya Bapa. Kiranya juga Engkau yang memberkati keluarganya, Engkau yang memberkati masa depannya ya Bapa. Dan Tuhan sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik hanya bagi nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan Kau yang memberkati setiap tangan yang memberi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selamat memberi yang terbaik. Kekuatanmu Tuhan,
teman-teman untuk persembahannya, dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya juga mau menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di rumah. Shalom untuk kalian semua. Terima kasih untuk tetap setia untuk mengikuti live streaming pada hari ini. Jadi diingatkan kembali untuk semua teman-teman yang saat ini ada di tempat ini, ataupun juga kalian yang menyaksikan live streaming, untuk tetap setia mengikuti ibadah Youth and Young Yopax Community di setiap hari Sabtu jam 6 sore di onsite ataupun juga di live streaming YouTube GBI Persada Indah. Dan juga diingatkan kembali untuk di besok, untuk esok pagi kita akan sama-sama ada ibadah raya, di mana di minggu pertama di bulan Desember di akhir tahun ini ya teman-teman ya, di bulan yang terakhir, biar kita sama-sama untuk tetap datang beribadah. Itu besok pagi jam 9 pagi yang akan dilayani oleh Ibu Evangelis Cynthia Hanicen. Jadi pastikan untuk teman-teman yang saat ini hadir untuk tetap sama-sama hadir ya. Dan diawali karena di awal bulan yang baru kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi untuk teman-teman yang ada di rumah boleh sama-sama menyiapkan roti dan juga air putih untuk sama-sama mengikuti perjamuan kudus pada esok pagi. Dan juga untuk teman-teman, kami juga mengundang untuk sama-sama ikut di dalam doa pagi di setiap Senin sampai Jumat itu jam 5:30 pagi, dan juga di setiap Sabtu dan Minggu itu lebih awal jam 5 pagi via Zoom meeting, di mana linknya dapat teman-teman akses di grup WhatsApp GBI Persada Indah. Dan juga untuk doa sepakat itu setiap hari Jumat, tidak hanya untuk setiap pelayan aja. Jadi untuk teman-teman, untuk setiap kalian yang memiliki hati yang rindu untuk sama-sama datang di dalam doa sepakat, yuk sama-sama kita hadir di dalam Zoom meeting untuk kita sama-sama bergabung untuk berdoa bagi bangsa kita, bagi setiap pekerjaan Tuhan yang telah dipercayakan untuk setiap kita. Dan teman-teman jangan lupa juga untuk setiap kalian yang mungkin rindu untuk mendapatkan pelayanan pastoral lainnya maupun pembaptisan, katekisasi, mau pernikahan, ataupun juga mau ada penyerahan apapun untuk teman-teman kalian yang saat ini menyaksikan di live streaming YouTube, bisa sama-sama nanti menghubungi untuk Ibu Resti. Untuk kalian dapat langsung menghubungi ya, untuk kalian yang youth langsung menghubungi Ibu Resti, ataupun kalian yang sudah menikah bisa langsung menghubungi Ibu Novianti. Jadi itu aja teman-teman yang bisa dibagikan pada malam hari ini. Biarlah sama-sama kita tetap menyala dan kita sama-sama untuk setia untuk beribadah di rumah Tuhan GBI Persada Indah. Yuk teman-teman, kita mau menutup ibadah kita pada hari ini. Saya undang untuk kita semua sama-sama bangkit berdiri dan katakan kepada teman-teman di samping kalian, tetap untuk menjadi yang terbaik. Yuk teman-teman, kita mau akhiri ibadah kita. Kami
sudah kami lakukan ya Tuhan pada malam hari ini. Biarlah ya Tuhan Kau Allah yang bertata dalam setiap pujian penyembahan kami. Bahkan ya Tuhan setiap firman Tuhan yang sudah didengar oleh setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini, baik secara live streaming ya Tuhan. Tuhan, kami tahu Engkau menantikan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang maksimal, yang mau dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami minta untuk Roh Kudus itu tetap aktif dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh memperoleh setiap hikmat Tuhan, memperoleh setiap kecerdasan yang datangnya daripada Tuhan, menjadi versi yang terbaik di mata Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, mengurapi setiap anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman Tuhan pada malam hari ini. Ingatkan kami Tuhan, bahwa setiap kami memiliki talenta yang sudah Tuhan percayakan, untuk kami mau maksimalkan lebih lagi ya Tuhan. Bukan untuk memegahkan diri kami, namun untuk memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan memberkati Kak Hendrik yang sudah memberitakan firman Tuhan. Biarlah ya Tuhan terus Tuhan curahkan hikmat-Mu dalam kehidupannya, pembaharuan yang baru akan firman-firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Kau limpahkan dalam kehidupannya, apapun yang menjadi kerinduannya Tuhan, setiap pergumulannya Tuhan yang lebih dahulu tahu ya Bapa, dan Kau ya Allah yang tahu yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya ya Tuhan sebelum kami pulang, kami mau satukan hati kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap kerinduan kami atas gereja-Mu di GBI Persada Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, biarlah ya Tuhan Kau mengurapi setiap jemaat Tuhan, setiap para pelayan Tuhan yang sudah Tuhan percayakan melayani di tempat ini. Tetap ada pertumbuhan secara ilahi ya Tuhan terjadi dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami, di tempat pekerjaan kami, di kampus kami, di sekolah kami, bahkan ya Tuhan di keluarga kami. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, sehingga nama Tuhan saja dipermuliakan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pelayanan misi yang ada ya Tuhan di GBI Persada Indah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan turut campur tangan bekerja. Biarlah ya Tuhan pelayanan misi ini ya Tuhan hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan menginjilkan ya Tuhan setiap Injil kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih setiap persediaan yang diperlukan untuk kegiatan operasional yang ada di gereja-Mu ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami terbatas, namun kami memiliki Allah yang tidak terbatas, dan Kau Allah yang sanggup mencukupkan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala kami dimanapun dia berada ya Tuhan saat ini ya Tuhan. Tetap ya Tuhan berikan dia kesehatan, limpahkan hikmat ya Tuhan akan firman-Mu, sehingga dia boleh mengembalakan kami sebagai domba-domba Tuhan, dan membawa kami ya Tuhan untuk ya Tuhan memimpin, menuntun jalan kehidupan kami akan Injil kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak lupa kami berdoa juga untuk keluarga kami, untuk orang tua kami ya Tuhan, di rumah kami masing-masing ataupun dimanapun orang tua kami berada saat ini. Tuhan tetap limpahkan kesehatan, limpahkan berkat-Mu atas kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Adik kakak kami ya Bapa, hubungan saudara antar saudara ya Tuhan Kau jamah. Biarlah ya Tuhan kehidupan keluarga kami tetap dipenuhi oleh damai kemuliaan Tuhan. Lewat ya Tuhan keluarga kami juga ya Tuhan, banyak orang juga boleh mengenal Kristus sebagai juru selamat mereka yang hidup ya Bapa. Berkati ya Tuhan setiap pekerjaan anak-anak-Mu di tempat ini. Biarlah ya Tuhan apa yang menjadi buat tangan mereka ya Tuhan, pekerjaan mereka ya Tuhan itu boleh menjadi berkat buat banyak orang. Berkati juga studi sekolah kami ya Bapa. Kiranya Tuhan mengurapi, berikan kami kecerdasan, berikan kami kepintaran ya Tuhan. Jadikan kami unggul ya Tuhan dalam segala bidang kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kiranya ya Tuhan sebentar kami mau menerima berkat Tuhan, kami mau angkat tangan kami ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, selalu melindungi kehidupan kami. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan Engkau damai sejahtera. Pulanglah hari ini, kiranya berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupanmu. Mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus berkati.